Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran PKK Produk Kreatif Kewirausahaan kelas 12. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi, minggu lalu sudah saya berikan materi berbentuk PowerPoint ya. Sudah kalian catat kan? Kalau sudah, sebelum kita bahas, sambil nanti kita bahas, kalian sambil baca bukunya, saya jelaskan, kalian sambil pahami apa yang saya jelaskan, disamakan dengan apa yang ada di catatan kalian. Oke? Kalau gitu, kita akan mulai tentang materi yang kemarin kita bahas, itu tentang perakitan. Dalam pikiran kalian saat mendengar kata perakitan, pasti berpikirnya bikin mobil, kendaraan bermotor, mesin, dan lain sebagainya ya. Nah, sebetulnya perakitan itu tidak hanya sebatas kendaraan saja, tapi semua peralatan perlengkapan yang digunakan untuk aktivitas yang sifatnya disusun kembali, itu namanya perakitan. Baik, cek buku catatannya. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi satu kesatuan yang utuh. Atau bisa juga perakitan itu sebagai penggabungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, atau dengan pasangan yang sudah disiapkannya, dirakit menjadi satu produk yang utuh namanya. Baik, sampai sini paham? Dan perakitan itu ada beberapa tahapan untuk kegiatannya. Pertama yaitu pemasangan semua komponen menjadi satu produk yang tadi dijelaskan pengertiannya. Yang kedua ada proses pengencangan, ya, kira-kira sudah kuat apa belum tuh materi yang harus disatukan tersebut, ya. Yang ketiga proses inspeksi atau proses pemeriksaan dan pengujian fungsional, kira-kira berfungsi apa tidak setelah dirakit tadi. Kemudian ada pemberian nama atau label, kira-kira sesuai nggak dengan yang kita arahkan atau tujuan menjadi satu fungsi tadi namanya. Kemudian ada pemisahan, mana hasil rakitan yang sudah bisa digunakan, mana yang tidak, yang baik atau yang buruk tadi. Kemudian yang terakhir adalah pengepakan atau penyiapan untuk menjadi pemakaian terakhir, bisa digunakan apa tidak, dikemasnya bagaimana, ya seperti itu. Paham? Istilah perakitan produk dikenalkan pertama kali oleh seorang pengusaha namanya Henry Ford. Henry Ford ini dikenal sebagai pemilik atau pembuat kendaraan Ford yang pertama. Ya, waktu itu ya. Perakitan disebutnya dengan assembly line. Ya, terdiri dari dua. Yang pertama perakitan manual, yang kedua perakitan otomatis. Perakitan manual itu lebih ke arah pada merakit suatu produk, satu bagian dengan bagian yang lain, yang biasa dikerjakan oleh tenaga kerja manusia. Sementara perakitan otomatis menggunakan sistem elektromagnetisnya, elektroniknya, kinetiknya, dan lain sebagainya. Robotik lah atau apalah seperti itu. Itu namanya perakitan otomatis. Oke? Dan berdasarkan jenis produknya, perakitan juga dibagi dua kali. Yang pertama perakitan produk tunggal, satu, artinya perakitan hanya merakit satu produk saja, tidak dengan produk yang lainnya. Yang kedua perakitan produk seri, berkesinambungan, serial. Misalkan ambil contoh produk alat kesehatan jenis A, kemudian jenis A tapi tipenya beda, jenis A tapi tipenya berbeda lagi, seperti itu serial. Ya, ada tipenya seperti itu, sama mereknya, sama jenisnya, tapi tipenya yang mungkin yang berbeda, ya seperti itu. Faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan perakitan produk. Yang pertama jelas jenis bahan yang akan dirakitnya dulu. Kira-kira apa yang digunakan. Yang kedua kekuatan dari bahan tersebut, ya bisa tahan lama apa tidak. Yang ketiga metode penyambungannya bagaimana, ya apakah dengan sistem yang memudahkan atau menyulitkan atau harus pakai alat atau pakai mesin atau pakai apa. Kemudian metode penguatannya, kira-kira ini bertahan lama
mudah rusak apa tidak. Kemudian alat bantu yang digunakan perakitannya apa saja. Kemudian toleransi antar satu bagian dengan bidang lainnya bisa saling berpasangan nggak, cocok apa enggak antara bagian satu dengan bidang yang lainnya. Itu namanya toleransi. Kemudian ergonomis. Ergonomis itu nyaman nggak ketika digunakan oleh si penggunanya tadi. Yang terakhir adalah finishing, proses akhirnya. Bagaimana kira-kira produk tersebut siap untuk dipakai. Oke, ada yang namanya metode perakitan. Metode perakitan ada 3. Yang pertama metode cascade. Cascade itu artinya metode yang digunakan merakitnya dengan cara bertahap. Ada susunan, oh ini pertama harus ini, yang kedua harus ini, ketiga harus ini, ada tahapannya, tidak boleh acak-acakan. Ya, kalau kalian kan kalau menjawab soal ujian kan gitu, Pak, boleh nggak nomor 3 dulu, Pak, boleh nomor 4 dulu, berarti bukan cascade itu namanya. Kalau cascade itu adalah bertahapan, nomor ini dulu, ini dulu, ini dulu, seperti itu, bertahapnya. Yang kedua ada metode keseimbangan, bukan bertahap, tapi kira-kira berpasangan dulu. Oh ini berat ke sebelah kiri atau sebelah kanan nih, ini kuat ke depan atau ke belakangnya, ini kira-kira bisa menahan nggak sebelah ini ke sebelah sininya, samping kiri samping kanannya. Jadi metode keseimbangannya. Ya, yang ketiga adalah metode bongkar pasang. Seperti yang mungkin pernah kita lakukan. Kalian kalau punya lemari bongkar pasang, punya mobil-mobilan, kendaraan kecil-kecil mainan bongkar pasang, termasuk di dalamnya mungkin beberapa alat-alat kesehatan juga ada seperti sistem bongkar pasang. Ya memang sifatnya, tapi di perusahaan ya bukan oleh pribadi ya seperti itu ya. Itu namanya knockdown namanya. Betul-betul dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Kalau tidak malah akan jadi membahayakan nanti bagi para pegawainya bahkan atau para konsumennya. Seperti yang contoh berikut ini. Section 5, give it the limit.
Ada sebuah contoh perakitan alat kesehatan dengan berbagai macam jenis produk ya dirakit sebuah perusahaan. Oke, saya minta kalian pelajari, pahami, nanti akan ada pertanyaan di dalamnya. Selamat menyaksikan. Sebagian dari kita menganggap sarana kesehatan adalah sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Tidak demikian halnya dengan sebagian besar penduduk Indonesia. Indonesia adalah negara yang terus berkembang. Salah satu rintangan dalam menghadapi perkembangan ini adalah kemampuan untuk memberikan sarana kesehatan yang berkualitas untuk semua kalangan. One Med Healthcare adalah harapan dan kerja keras kami untuk bisa menyediakan alat kesehatan produksi dalam negeri yang bermutu tinggi dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Dengan sertifikat CPAKB ISO 9001, 13485, dan CE, kami yakin alat kesehatan kami bisa menjadi pilihan utama untuk Indonesia maju. Saat ini kami memiliki 2 pabrik dengan kapasitas produksi mencapai rata-rata 500.000 per hari per produk. Di Krian kami fokus dalam pekerjaan alat suntik, antiseptik gel, alkohol swab, alat tes kehamilan, dan lain-lain. Sedangkan di Mojo Agung kami gunakan untuk memenuhi permintaan masker dan infusion set yang semakin tinggi. Setiap karyawan kami telah melalui pelatihan yang seksama. Dan setiap divisi diawasi penuh oleh setiap supervisor dengan teliti dengan standar yang tinggi untuk menghasilkan alat kesehatan yang berkualitas. Divisi Quality Control kami juga akan melakukan cek dan recheck untuk memastikan bahwa setiap alat kesehatan yang kami berikan adalah yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kami bangga menjadi pionir dalam program keselamatan pekerja di mana kami menerima penghargaan kecelakaan nihil setiap tahun dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dengan visi membantu masyarakat untuk memiliki hidup sehat melalui alat kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Video yang tadi sudah kalian lihat, pertanyaannya coba kalian simpulkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perakitan produk alat kesehatan. Sekali lagi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perakitan produk alat kesehatan. Kirimkan jawaban kalian, langsung diketik langsung ke nomor WA saya. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan tulis atau ketik di kolom komentar di bawah ini. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa bertatap muka secara langsung dan pandemi ini cepat selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.